Kita berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang tak kasat mata. Ya, partikel-partikel tersebut yang kita sebut sebagai atom. Kalau jumlahnya hanya satu, tidak bisa kita lihat secara langsung. Tapi kalau jumlahnya sangat banyak, bahkan lebih dari orde 10 pangkat 23, barulah kita bisa melihat wujud benda yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana atom-atom tersebut itu bisa membentuk berbagai wujud benda dengan berbagai sifat tertentu? Nah, untuk bisa memahami hal ini tentu perlu perjalanan panjang, banyak hal yang harus kita pelajari. Nah, tapi kita bisa mulai dengan memahami tentang atom itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, apa itu atom? Atom merupakan satuan dasar penyusun materi yang masih mempertahankan sifat unsur. Konsep atom itu sendiri sudah lama sekali, bahkan dari ribuan tahun yang lalu, yang dikemukakan oleh Demokritus. Atom berasal dari kata atomos yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Tapi ternyata sains modern menunjukkan bahwa atom itu terdiri dari beberapa subpartikel atom yang kita sebut sebagai proton, neutron, dan elektron. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih struktur atom tersebut? Nah, atom itu terdiri dari suatu inti. Ya. Kalau kita coba buat analogi sederhana, bayangkan satu atom itu memiliki volume seperti lapangan bola. Ya. Lalu kita letakkan satu bola tenis di tengah-tengah, ini yang kita sebut sebagai inti atom. Ya. Di dalam inti atom ini ada dua partikel subatom. Yang pertama kita sebut sebagai proton. Ini merupakan partikel bermuatan positif. Lalu yang kedua ada yang namanya neutron. Ini merupakan partikel netral. Kemudian satu lagi apa? Tadi kan ada 3 partikel subatom. Yang satu lagi adalah elektron. Kalau inti atom ini inti bermuatan positif, dari mana positifnya? Karena berasal dari partikel subatom proton. Yang namanya atom itu merupakan partikel netral. Artinya ketika, katakanlah misalnya kita punya atom karbon ini memiliki jumlah protonnya 6, supaya netral, maka harus ada muatan penyeimbangnya, yaitu negatif. Partikel yang bermuatan negatif itu yang kita sebut sebagai elektron. Jadi jumlah elektronnya juga ada 6. Nah, di mana elektron itu berada? Elektron itu berada di luar inti. Ya, ini saya gambarkan tidak sesuai dengan skalanya. Tapi kalau misalnya di tengah inti ini seperti bola tenis yang sangat kecil, tapi partikel di sananya itu sangat banyak sekali, ada proton dan neutron. Kemudian di luar inti, ini luasnya atau volumenya sama seperti volume lapangan sepak bola. Di mana di volume yang jauh lebih besar tersebut, ini kita punya partikel subatom yang namanya elektron, yang jumlahnya sama dengan jumlah proton. Nah, dari sini bisa dibayangkan bagaimana kerapatan inti dibandingkan dengan kerapatan elektron di dalam atom. Miskonsepsi yang sering banyak terjadi, banyak orang yang mengira atom itu seperti bola padat. Padahal kenyataannya sebagian besar ruang di dalam atom ini merupakan ruang kosong yang hanya ditempati oleh sejumlah elektron. Sedangkan inti ini kerapatannya sangat tinggi. Ada proton dan neutron yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan elektron. Jadi kalau saya tulis, densitas inti ini jauh lebih besar dibandingkan dengan densitas elektron di dalam atom. Itulah gambaran struktur atom yang kita yakini saat ini. Miskonsepsi lainnya yang masih sering ditemukan, banyak yang pemahaman tentang struktur atom itu berhenti di teori Bohr. Nah, di sini sangat penting untuk kita memahami posisi elektron. Kita mungkin tidak akan
menjelaskan dengan detail di mana elektron berada dalam suatu atom, karena itu biasanya merupakan satu bab tersendiri. Tapi di sini yang perlu kita pahami, kita harus tahu proton itu ada di mana, neutron itu ada di mana, lalu elektron pasti ada di luar inti atom. Nah, tapi di mana elektron itu berada? Nah, banyak orang yang masih menganggap elektron itu bergerak di luar inti pada suatu orbit tertentu berdasarkan teori Bohr. Mungkin kita sering melihat gambaran seperti ini, orbit elektron mengelilingi inti atom. Nah, yang namanya orbit, mungkin kita tahu artinya adalah lintasan. Nah, yang kita yakini saat ini, elektron itu senantiasa bergerak di luar inti, tapi berada dalam suatu daerah dengan kebolehjadian tertentu yang kita sebut sebagai orbital. Mungkin kita sudah pernah mempelajari atau setidaknya mendengar lah, ada yang namanya orbital S, ada yang namanya orbital P, ada yang namanya orbital D. Nah, saya tidak akan membahas itu dengan detail, tapi saya ingin membuat salah satu contoh paling sederhana saja. Ya, katakanlah kita punya ruang 3 dimensi, ini X, ini Y, ini Z. Ya, kita ambil atom paling sederhana, yaitu hidrogen yang punya nomor atom 1 atau jumlah protonnya 1, lalu elektronnya juga 1. Nah, artinya kalau pusat sumbu di sini kita maknanya adalah inti atom, jadi di sini ada muatan plus 1. Di mana elektron akan berada? Elektron tidak akan sembarangan berada bebas di mana saja. Tapi kita hanya mungkin bisa menemukan elektron pada suatu daerah dengan bentuk tertentu, dengan volume tertentu. Kalau hidrogen, maka dia akan berada di orbital S, ya, yang kita tahu bentuknya itu seperti bola dengan tingkat energi tertentu. Nah, karena bola, dia orientasinya hanya ada 1. Jadi, apa makna dari gambar ini? Tidak mungkin kita menemukan elektron itu berada di luar daerah yang berbentuk bola ini. Tapi kita bisa menemukan elektron dalam suatu daerah yang ada di dalam bola ini. Di mana? Kita tidak bisa menentukan secara pasti. Makanya disebut sebagai suatu daerah dengan kebolehjadian tertentu. Kita tidak bisa menentukan secara bersamaan di mana lokasi dari elektron berada dalam suatu awan elektron. Ya, jadi sekali lagi kalau saya coba tekankan miskonsepsi yang sering banyak terjadi, ada 2 hal. Yang pertama, banyak yang mengira bahwa atom itu seperti bola padat. Pada kenyataannya bukan seperti bola padat, tapi sebagian besar ruang dalam atom itu merupakan ruang yang kosong. Lalu yang kedua, elektron senantiasa bergerak di luar inti atom, tapi pada suatu daerah dengan kebolehjadian tertentu yang kita sebut sebagai orbital. Kalau orbit itu adalah lintasan, kalau orbital itu adalah suatu daerah dengan bentuk tertentu, tingkat energi tertentu, dan orientasi tertentu.